Ya pemirsa, masih kembali di Hidup Sehat. Tadi kita sudah lihat satu video tentang ada nggak sih gerakan-gerakan yang baik untuk dilakukan pada saat bangun tidur untuk mencegah mungkin adanya kekakuan leher ataupun badan-badan tuh rasanya nggak enak. Kak Bekti sering nggak nih pada saat bangun tidur kok rasanya lehernya kaku atau ada kram kaki, itu pernah nggak Kak? Pernah banget itu. Jadi kalau bangun pagi gitu rasanya tuh ini nih paling boyokku nih. Oke. Mungkin selain umur, mungkin juga ya. ada posisi tidur yang nggak pas atau gerakan yang perlu Kakak lakukan nih. Betul. That's why kita nggak sendirian, tapi sudah ada narasumber kita, Dr. Ibrahim Agung, SPKFR. Halo dokter. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Sehat-sehat. Ini ada tempat tidur nih. Ini mau diapain nih dok? Ya. Buat aku tidur atau gimana? Lagi Gimana capek nih? kan, kebukti kan? Lumayan. Oke, kalau kita bahas tentang tidur ya, tidur dalam bangun tidur, kemudian ketika bangun kita merasa pegal dan kaku, tentunya kita harus atasin. Kalau enggak kan seharian kita kerja. Betul. Pasti kan terganggu, nggak bergairah, badan kaku, pegal. Mungkin saya tunjukkan dulu ada beberapa hal yang penting ya. Siap, Dok. Silakan. Kak Bekti boleh Ini paling enak tidur kalau di udah sini. sama dokter Ibrahim mah. Oke. Dipijit-pijit. Pijit-pijit. Relax ya Kak. Oke. Relax. Jadi mungkin yang pertama saya mau ceritain kalau misalnya kita tidur. Ini sebenarnya bantalnya agak terlalu tebal ya. Oh, ini terlalu tebal ya Ini dok? agak terlalu tinggi. Dia makanya bikin kalau kadang-kadang suka sakit leher itu mungkin gara-gara ketinggian. Betul. Salah satunya juga begini. Kalau bantal kita terlalu tinggi, kita bisa bayangin selama tidur Ya. leher kita tuh nengkuk sebenarnya. Betul. Jadi bayangin kalau kita tidur 7 sampai 9 jam tadi. Minimal 6 jam deh kita tidur. Kita tidur dalam posisi begini. Sehingga sebenarnya otot-otot kita ini ketarik nih Kak Bekti. Maka kalau saya tekan maaf ya. Ya. Aduh enaknya. Aduh enak ya Aduh, Kak. Dari Ini juga- hati banget kayaknya Kak ya. Bukan lagi enak banget. Ini juga ya, ini pasti akan kaku sekali. Karena bagaimanapun juga posisi otot terlalu ketarik. Dan itu dalam waktu yang lama mungkin sekitar Dah, 8 jam betul kita sekali, tidur Dok. dengan posisi yang salah ya dok Betul. ya. Oke. Maka sebenarnya bantalnya harus lebih tipis. Lebih tipis. Dan ini kita taruh lebih ke bawah sini nih sebenarnya. Oke. Kita taruh di bawah tulang belikat. Oke. Untuk mempertahankan kelengkungan dari tulang leher kita. Oke, Nah. oke, baik dok. Sebentar nih dok, ada fakta atau mitos Ya. yang mungkin banyak ditanyakan Ini udah juga enak. untuk pemirsa Hidup Sehat Oke, TV One di silakan. rumah. Yang pertama dok, bangun tidur sebaiknya dilakukan secara bertahap dan tidak tiba-tiba agar mencegah cedera ataupun tidak mudah terjatuh. Fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta, oke. Betul. Jadi Nah, memang kebetulan nih lagi tidur nih betul. dok. Saya akan tunjukkan cara bangun tidurnya Betul. ya. Kadang-kadang orang apalagi buru-buru misalnya, alarm bunyi langsung bangun. Padahal itu bahaya sekali. Kalau kita bangun, Ya. tiba-tiba, misalnya maaf Kak Bekti, bangun langsung seperti ini, kita bisa bayangkan tulang belakang ini sangat mungkin bantalannya akan menjepit saraf kita. Oh, benar. Jadi bangun langsung, aduh, langsung sakit. Bahkan kalau berat sampai nggak bisa bangun. Ya, saya tunjukkan bagaimana cara bangun yang benar. Oke. Maaf ya Kak Bekti ya, Ya. tiduran lagi. Oke. Kalau kita mau bangun tidur, yang idealnya adalah kita miring dulu. Miring dulu Kak Bekti. Oke. Oke, miring. Kalau sudah miring, lihat kakinya turun ke bawah. Turun ke bawah. Oke, turunkan kaki ke bawah dan bangun dalam posisi miring namun tegak seperti ini. Oke, bangun. oke. Tangan boleh sambil nahan ya. Sambil nahan ke Sambil atas. tahan begini dok. Yes. Oh. Tapi prinsipnya kita tetap mempertahankan tulang belakang tetap tegak. Itu penting sekali. Jadi kita nggak langsung bangun. Kalau langsung bangun tiba-tiba saraf bisa kejepit, bahaya. Kalau kita mempertahankan tetap tegak, maka kita menjaga tulang belakang kita. Oh, bagus sekali nih. Jadi tidurnya sama, maaf. Jadi tidurannya juga sama. Kalau Ya. kita mau tiduran, duduk dulu di pinggir tempat tidur, ya, miring dulu. Diulang Oke, ya dok, di reverse. betul. Gini, baru telentang. Oh, gitu. Iya, itu penting. Itu penting sekali. Di awal mungkin kok kayaknya kaku banget. Nanti kalau udah biasa nggak kaku kok. Itu udah otomatisasi. Miring, gitu ya, Dok? kakinya Kita turun. tahan. Yes, Nah, iya bener lebih enak loh. Lebih enak ya kak ya. Iya. lebih aman, lebih Kita- enak dan lebih aman, betul. Kita dorong juga pakai tangan ya dok ya. Betul. Jadi nggak tiba-tiba langsung kayak apa ya, kita bertumpu di tulang belakang itu ya Betul, dok ya. betul. Baik, nah ini ada fakta mitos selanjutnya nih dok. Ya. Gerakan relaksasi di bagian leher dan bahu itu dapat membantu seseorang terhindar dari pusing dan kaku leher. Fakta atau mitos tuh dok? Ini fakta. Fakta. Gimana tuh gerakannya dok? Saya akan Mumpung di tunjukkan sini, ya, Jadi kita bangun tidur, misalnya tadi
kalau kita posisi tidur sudah bagus, maka pinggang akan terhindar dari sakit. Namun kadang-kadang bantal terlalu tinggi atau orang suka bilang salah bantal ya. Akhirnya lehernya kaku, pundaknya juga kaku. Maka kita harus lakukan peregangan dulu. Oke, peregangan mungkin Kak Bekti bisa ikutin saya. Kita tangannya taruh di belakang. Dengan taruh belakang Ini sebenarnya. kalau bangun pagi nih dok ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi bangun pagi taruh di belakang ya. Untuk pertahankan postur. Kemudian kita lakukan stretching atau peregangan untuk leher. Coba gerakan menunduk, pertama menunduk. Oke, pelan-pelan rasakan tarikan di sini Kak Bekti. Iya. Kalau udah kerasa ketarik, hitung sampai 6 hitungan boleh. 1, 2, 5, 6. Oke, kalau sudah dongak ke belakang. Oke, rasakan otot-otot di sini ya. Oke, sama hitung sampai dengan 6 hitungan. 1, 5, 6. Oke, bagus. Itu bisa diulang 10 kali ke depan dan ke belakang. Oh, gitu ya. Ya, kemudian gerakan kedua adalah menengok ke kanan. Nah, di sini. Maaf, kita bisa lihat di sini. Inilah ototnya nih. Ya, capek nih Kak Bekti nih, makanya sakit bukan kali. lagi. Aduh. Langsung Baik, oke. Kemudian ke kiri juga sama. Oke. Oke, sampai ada rasa sedikit tidak nyaman ya. Jadi kalau masih belum ada rasa, kita terus gerakan Agak sampai tarik ada ya, Dok. slightly discomfort atau sedikit tidak nyaman. Oke. Oke, itu gerakan kedua. Yang terakhir nih Kak Bekti, Ya. patah ke kanan begini. Kanan. Oke. Oh. Oke, tegak. Untuk Oke, leher sini ya. rasakan yang di sininya. Oke, kemudian ke kiri. Oke. Kiri ya. Nah, satu lagi ya. Nah, Ada ini satu untuk lagi. leher. Yang sering juga adalah kakunya sampai ke bawah sini. Iya. Nah, itu maka- bagian punggung. Nah, tapi untuk Betul. bagian punggung kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Hidup Sehat. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan tadi mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung, jadi kita lagi ngebahas seputar gimana sih bangun tidur tuh yang baik dan benar supaya kita tuh nggak pegel-pegel kalau bangun gitu kan. Nah, ini sekarang kita lagi bahas seputar tadi nih ya, kalau gerakan-gerakan punggung tadi tuh dok, yang supaya nggak enak, supaya nggak enak jadi enak gitu dok. Iya. Jadi sebenarnya kalau punggung, ini kan sebenarnya satu bagian dari tulang belakang ya. Kita harus pastikan bahwa punggung dan tulang belakang ini juga sama-sama rileks dalam ketika bangun tidur. Nggak apa-apa Kak, kayak tadi aja. Begini, kayak Oh tadi ya, aja. ya oke, gini. Kita Kirain cuman dokter mau Oh iniin oke. saya. Jadi daerah sini, daerah punggung sini, ini yang akan sering bikin kaku nih. Nah, mungkin boleh saya ke belakang dulu ya, Boleh? punggungnya yang Oke. mana ya dok? Ini kan tulang belikat nih. Tulang belikat, maka otot di samping tulang belikat, di antara tulang belakang dan tulang belikat ini yang suka bikin kaku juga. Betul. Ya, Nah, di itu sini. enak tuh dok, ya situ dok. Bener, dok. Jangan keterusan ya, Kak. Begitu juga kiri ya, ini juga pasti akan Oke. bikin masalah. Heeh. Jadi itu yang kita harus stretching. Satu lagi nanti pinggang. Pinggang ini kan kita lihat kelekukannya daerah sini, maaf ya Kak. Ini juga dan sini nih. Nah, ini nanti kita lakukan peregangan juga agar ini lengkungnya bagus, ototnya rileks sehingga kita aktivitas lebih enak lagi. Nah, itu gerakannya seperti apa? Kalau kan tadi kan ada orang dan dok Iya, yang tahu. iya, Nah, iya. kalau misalnya kita betul dokter, kalau Betul. misalnya kita sendiri gitu dok, Ya, bisa. ada gerakannya? Ada, ya. Oke, baik. Jadi kalau untuk punggung pertama, kita sebenarnya dengan peregangan ringan seperti ini, oke, rileks saja, lurusin. Oke, ini tetap tegak ya, luruskan, rasakan Saya ikut tarikan di juga ya, sini. Dok? Iya, silakan. Jadi ini kan Ini. otot Oh iya, tulang tarik ya belikat, di bagian ini tulang belakang. belakang ya. Ini otot yang kita mau stretching. Salah satu ya. Kalau Oh, kerasa oke. rasa tarikan di sini berarti gerakan kita sudah benar. Oke. Benar-benar. Oke, sama seperti tadi, hold dengan 6 hitungan ya, Oke. ditahan, diulang 10 kali, Bu. Oke. Kemudian begitu juga sisi Sisi satunya. kiri juga. Pokoknya Iya. sampai ada rasa tarikan Sampai di ada rasa bagian otot tarikan. belakang kita ya, Dok Iya, ya? secara teori dibilangnya slightly discomfort. Jadi rasa Slightly tidak nyaman sedikit aja. ya. Nah, Oke. kemudian yang penting juga adalah pinggang. Pinggang kan kadang-kadang kita sakit ya, bangun tidur kok pinggangnya nggak nyaman Oh. gitu. Nah, jadi kalau untuk pinggang kita boleh sambil duduk begini, kita tinggal tarik aja Kak. Ini ke atas. Oh, oke. Oke, tarik ke Baik, atas. ditahan. Ya, rasakan di belakang ketarik. Hold, tahan. Nah, dengan tetap posturnya, maaf. Oke, postur Tetap tetap tegak ya, Dok? dipertahankan. Iya, Oke. tetap tegak agar kita fokus ke sininya. Kemudian sama, kita tahan sampai dengan 6 hitungan. 10 kali gerakan juga. 10 kali gerakan. Dan sisi satunya. Oke. Nah, Itu untuk punggung bagian atas dan juga bawah ya, Dok ya? betul. Baik, Nah, satu baik. lagi sebenarnya yang terakhir. Banyak kasus orang namanya plantar fasciitis. Jadi ada peradangan di telapak kakinya. Yang selalu dirasakan nyerinya adalah ketika menapak pertama. Oke. Nah, maka itu kita bisa cegah dengan stretching untuk kakinya. Jadi caranya mudah, oke, lurusin aja Kak. Kakinya lurusin, nggak apa-apa, sambil duduk aja. Sambil duduk, Oh, sebelum duduk? sambil duduk kakinya luruskan. Lurus. Oke, ini tarik ke atas.
Tarik ke atas, rasakan adanya tarikan di Ya. bagian bawahnya situ, di Perlu kita telapaknya ya. tahan atau tidak, Dok? Nggak usah, Tidak sendiri aja Oke. bisa. Kalau udah, hitung, relax. Oke, nanti diulang lagi. Oh. Jadi kalau udah 10 kali, kira-kira sudah lebih lentur, sudah lebih lemes, baru boleh napak berdiri. Oh, Gitu. Jadi udah lengkap, leher sudah, punggung sudah, pinggang sudah, kaki dan telapak sudah, itu berdiri. Oke. Nah, gerakan ini juga bermanfaat untuk orang yang biasanya kakinya bengkak. Jadi banyak kasus yang kalau gantung kakinya, itu kakinya bengkak Betul. gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan gerakan ini, kita memberikan pompa pada ototnya sehingga aliran darah, aliran limf itu akan kembali baik. Nah, itu kalau bangun tidur kita suka ngulet kan? Itu, Dok. Gitu Sebenarnya boleh nggak itu sih, Dok? boleh tidak, Dok? Apalagi kalau dilakukan pada saat sambil tiduran. Enak banget tuh. Karena enak rasanya Kak Bekti ya. Iya, betul. Betul. Jadi kalau nguletnya sih nggak apa-apa. Cuman kan kadang-kadang orang ngulet nggak cuma ngulet ya. Iya. Dia kadang-kadang ngulet kretek Nah. semuanya Iya, betul, gitu ya. betul. Kalau untuk sekali-sekali mungkin masih nggak apa-apa. Tapi kalau kita menjadi kebiasaan itu nggak boleh. Oke. Karena kalau kita kretek-kretek itu sebenarnya kita membuat gesekan antar tulang. Oh. Jadi tulang sama tulang di dalam sendinya ada bunyi kretek. Tapi kalau mulutnya aja boleh ya, Dok ya? Mulutnya nggak Itu apa-apa. kan kayak sama juga kayak stretching. ya, Dok? Cuman hati-hati ya. Kadang-kadang kita ngulet sampai stretching locking. Betul. Udah begini. Kalau gitu Nggak kenapa bisa ya, Dok? gerak. Iya, karena Iya. kita berarti membuat locking terutama di tulang belakangnya itu kejepit gitu dia. Oh, gitu. Jadi Jadi Nanti total tiba-tiba hati-hati malah- terlalu ya. lebay. Iya, nggak Kalau usah. ngulet yang benar kayak gimana, Dok? Ada nggak, Dok? Coba, Dok. Nggak ada sih teorinya. Nggak ada kalau teorinya. Lebih baik melakukan gerakan yang tadi Iya, dokter sebenarnya kan sampaikan, intinya kita mau ya. melakukan peregangan. Kalau kita tahu caranya yang benar, kita kan bisa tadi stretching. Tapi kalau kita nggak, ya kita kan ngulet sebenarnya. Ngulet kan sebenarnya kita juga peregangan ya. Iya, betul. Gitu. Jadi Cuman asal jangan hati-hati. lebay aja deh Iya, pokoknya. orang-orang orang betul. krek, nggak bisa balik. Ini Aduh, benar. itu Ada bahaya yang tiba-tiba nggak bisa digerakin, jadi Itu harus yang bahaya, hati-hati Dok. sekali. Oke, baik, dokter. Betul. Mungkin ini bisa kita rangkum, dokter Ya. bisa sampaikan kepada para pemirsa Hidup Sehat TV One di rumah Hmm. tips gerakan-gerakan yang baik dan benar untuk menjaga tubuh kita tetap sehat pada saat bangun tidur biar nggak kaku dan nggak sakit-sakit lagi, Dok. Bagaimana? Baik, yang pertama kita pastikan bantal kita tidak terlalu tebal Ya. Oke. dan cukup menyanggah tulang leher kita untuk mempertahankan kelengkungannya tetap rileks. Oke. Yang kedua adalah bangun tidur dengan posisi yang baik dan cara bangun tidur yang benar. Betul. Yang ketiga adalah sebelum kita menjajakan kaki atau berdiri dan melakukan aktivitas, pastikan kita melakukan peregangan mulai dari leher, punggung, tulang belakang, dan kaki kita Ya. untuk memastikan agar otot kita siap untuk melakukan aktivitas. Oke, apalagi dengan gerakan-gerakan yang tadi sudah disampaikan Betul, oleh Dokter betul Indra, sekali. itu baik sekali untuk kita lakukan secara rutin ya Kak Rutin, Bekti tiap iya, pagi. iya. Jadi bangun-bangun jangan cuma ngulet, jangan cuma pegang handphone, cek-cek Ya, Instagram betul. segala macam, tapi lakukan gerakan-gerakan Betul tadi. sekali. Betul. Baik, terima Oke. kasih banyak Dr. Sama-sama, Ibrahim. Semoga Kak ini Ukti, bisa Dr. sangat Tika. berguna sekali untuk masyarakat dan juga tentunya penonton Hidup Sehat dimanapun Anda berada. Ya, oke. Nggak terasa ya, Kak Bekti sudah 60 menit kita bersama dengan pemirsa Hidup Sehat TV One di rumah juga. Dokter, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ya, untuk para pemirsa Hidup Sehat TV One, jangan sampai lupa untuk terus menyaksikan Hidup Sehat TV One dari Senin sampai dengan Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 pagi ya Kak Bekti. Tentunya betul sekali. Dan kalau misalkan Anda melewatkan tayangan kali ini, Anda bisa saksikan juga di tv1news.com. Saya Indra Bekti, Saya Dr. Tikasha, Indonesia Hidup Sehat. Sampai jumpa. Sampai